Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini saya judulkan Mengatasi Luka Gereja. Disakiti oleh gereja bisa terasa sangat membingungkan, karena tempat yang seharusnya membawa penguatan, rasa aman, dan keluarga rohani justru menjadi sumber luka. Ketika luka datang dari orang-orang yang berbicara tentang Yesus, melayani dalam pelayanan, atau mewakili Tuhan di depan umum, rasa sakitnya seringkali jauh lebih dalam daripada kekecewaan biasa. Jika saat ini kamu sedang memikul luka seperti itu, Yesus melihat semuanya dengan sempurna. Dia tidak mengabaikan air matamu, tidak mengecilkan pengalamanmu, dan tidak menolak apa yang terjadi padamu. Mazmur 34 ayat 18. Salah satu hal terpenting untuk diingat adalah bahwa Yesus tetap sempurna, meskipun manusia tidak. Gereja dipenuhi oleh manusia yang masih bertumbuh, belajar, dipulihkan, dan terkadang membuat kesalahan yang menyakitkan. Ini bukan pembenaran untuk perilaku yang tidak sehat atau luka yang kamu alami, tetapi ini membantu memisahkan Yesus dari kegagalan manusia. Luka yang disebabkan oleh manusia yang tidak sempurna seharusnya tidak pernah mendefinisikan kembali kebaikan Kristus sendiri. Ibrani 12 ayat 2. Di sepanjang kitab suci, bahkan gereja mula-mula pun mengalami konflik, kesalahpahaman, ketidakdewasaan, dan kegagalan. Namun Yesus tidak pernah meninggalkan gerejanya karena kelemahan manusia. Dia terus mengasihi orang-orang, memulihkan mereka, dan membangun tubuhnya melalui kasih karunia. Kehadiran orang-orang yang tidak sempurna di gereja bukan berarti Tuhan berhenti bekerja ya. Itu berarti manusia masih sangat membutuhkan Yesus. Efesus 4 ayat 15 dan 16. Sangat wajar jika kamu merasa lebih berhati-hati setelah terluka. Kepercayaan memang membutuhkan waktu untuk dipulihkan kembali. Namun, salah satu tujuan terbesar musuh setelah seseorang terluka oleh gereja adalah membuatnya terisolasi. Isolasi perlahan membuat orang percaya bahwa mereka tidak lagi membutuhkan komunitas Kristen, penguatan, pertanggungjawaban, atau persekutuan. Padahal Tuhan tidak pernah merancang orang percaya untuk berjalan sendirian. Kesembuhan seringkali dimulai ketika komunitas yang aman dan sehat dengan lembut mengingatkan hati yang terluka bahwa mereka masih memiliki tempat. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Jangan biarkan satu pengalaman yang menyakitkan merampas berkat dari keluarga rohani yang sejati. Masih ada gereja-gereja sehat yang dipenuhi orang-orang rendah hati yang sungguh mengasihi Yesus, peduli kepada sesama, dan ingin berjalan dalam kasih karunia dan kebenaran. Tidak ada gereja yang akan pernah sempurna karena manusia masih terus bertumbuh. Tetapi komunitas yang sehat dan berpusat pada Yesus dapat menjadi tempat pemulihan, bukan tempat luka. Kolose 3 ayat 12-14. Penting juga untuk tidak menyamakan melindungi hati dengan menutup hati secara permanen. Hikmat mungkin menuntut batasan yang sehat dan kepekaan dalam melangkah ke depan. Tetapi menutup diri sepenuhnya dapat secara perlahan memperdalam kesepian dan keputusasaan. Yesus seringkali menyembuhkan luka relasi melalui relasi yang sehat. Jawaban atas luka bukanlah isolasi seumur hidup. Jawabannya adalah mengizinkan Tuhan untuk menghubungkanmu kembali dengan orang-orang aman yang mencerminkan hatinya dengan baik. Amsal 18 ayat 1. Jika memungkinkan, mulailah berdoa agar Tuhan segera menuntunmu kembali kepada komunitas gereja yang sehat. Bukan karena kamu membutuhkan sekadar aktivitas religius, tetapi karena kamu membutuhkan penguatan, penyembahan, pengajaran yang benar, doa, dan orang-orang percaya yang bisa berjalan bersamamu dalam kehidupan. Hidup Kristen menjadi jauh lebih berat ketika seseorang mencoba memikul semuanya sendirian. Tuhan sering menguatkan hati yang lelah melalui kasih dan dukungan dari semua orang percaya atau sesama orang percaya. Galatia 6 ayat 2. Carilah gereja di mana Yesus benar-benar menjadi pusat, di mana kasih karunia dan kebenaran hadir bersama.
di mana para pemimpin menunjukkan kerendahan hati, dan di mana orang-orang sungguh peduli untuk mengasihi sesama dengan baik. Gereja yang sehat tidak menciptakan tekanan berbasis ketakutan atau manipulasi. Gereja yang sehat terus mengarahkan orang kembali kepada Kristus dan karyanya yang sudah selesai di kayu salib. Lingkungan rohani yang sehat seharusnya membawamu semakin dekat kepada Yesus, bukan semakin tenggelam dalam rasa malu atau kelelahan. Yohanes 13 ayat 35. Ingatlah bahwa hubunganmu dengan Yesus tidak pernah bergantung pada satu gereja, satu pemimpin, atau satu pengalaman buruk. Kristus tetap sangat mengasihimu. Bapa tidak menolakmu hanya karena manusia mengecewakanmu. Perjalanan rohanimu belum berakhir hanya karena kamu pernah mengalami situasi yang tidak sehat. Melalui Yesus masih ada kesembuhan, pemulihan, dan komunitas yang indah di depan hidupmu. Roma 8 ayat 28. Jadi, meskipun lukamu nyata dan layak mendapatkan belas kasih, jangan terlalu lama menjauh dari persekutuan. Musuh menyukai orang percaya yang terisolasi, tetapi Yesus mengasihi orang percaya yang tetap terhubung dan bertumbuh bersama dalam kasih karunia. Berikan dirimu waktu untuk pulih, tetapi juga percayalah kepada Tuhan sehingga kamu mengizinkannya menuntunmu kembali kepada persekutuan yang sehat. Masih ada gembala yang baik, sahabat yang baik, gereja yang sehat, dan hubungan-hubungan kerajaan Allah yang indah menantimu di depan. Yang terpenting, Yesus sendiri tetap setia berjalan bersamamu di setiap langkah proses pemulihan itu. God bless you teman-teman. Ya, udah Jumat lagi, cepat sekali. Have a great blessed long weekend ya. Enjoy the rest and time with your family ya. God bless you. See you again on Monday. Bye bye.